Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat. Tentunya selalu merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul perikop Kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tertarik mengangkat tema dari nas ini, kuasa iblis dikalahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan jemaat begitu mengalami kekeringan dalam rohani. Surat ini ditunjukkan kepada 7 jemaat bahwa ada suatu penyimpangan yang parah dari standar kebenaran rasuli yang sedang terjadi di antara banyak jemaat di Asia. Atas nama Kristus, Yohanes menulis kitab ini untuk menegur tindakan kompromi melawan kuasa iblis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemudian yang menjadi tantangan bagi seorang Yohanes yaitu melawan kuasa iblis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa Yohanes memiliki karunia penglihatan. Dari suatu nubuat yang pada akhir itu memang terjadi. Yohanes melihat malaikat yang menangkap naga, ular tua, setan atau yang bisa dikatakan iblis dalam rupa mereka seperti melewati rupa-rupa binatang. Dan mengikatnya selama 1000 tahun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan demikian ia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala bangsa-bangsa disebut bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini Yohanes memberikan bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang dimaksud ialah umat Allah yang mengenal juru selamat. Untuk itu mereka tidak membiarkan iblis, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk merusak apalagi membawa umat Allah kepada kebinasaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu iblis memang pintar menggoda, menipu supaya kita jatuh dalam dosa, supaya kita tersesat dan mau mengikuti jalannya. Itu pekerjaan iblis, adalah menyesatkan. Kemudian yang tidak disukai iblis adalah tunduk kepada Allah. Oleh karena itu banyak cara untuk membawa kita jadi bagiannya. Kesukanya adalah tunduk kepadanya dan menyembah kepadanya. Itu kesukaan iblis. Dan itu adalah pekerjaannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Kuasa iblis terkalahkan. Bahkan meskipun banyak caranya untuk menipu, Tuhan Allah tidak kekurangan cara supaya umatnya tetap hidup di dalam kebenaran, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kuasa iblis luar biasa, tapi tidak bisa dikalahkan oleh kuasa Allah yang sungguh berkuasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Iblis adalah makhluk terendah, mungkin di bawah kaki Allah, yang artinya dia tidak mampu berkuasa dan seharusnya kita tidak tunduk kepada iblis. Karena dia adalah terendah dan dia di bawah telapak kaki Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan membiarkan kuasa iblis berdiam di hati kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan membiarkan kuasa iblis berdiam di hati kita. Iblis tidak hanya datang dalam bentuk guru palsu, ular dan sebagainya, tapi juga bisa melewati pikiran, perkataan. Kita pun bisa seperti iblis dan hati kita yang dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Mari jangan biarkan iblis menang, karena iblis lebih rendah dari seluruh ciptaan Tuhan. Dan jadilah pemenang di dalam Tuhan. Iblis dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah kami sampaikan dan juga sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami.
Ampuni ketika kami lalai melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, ampuni kami ketika kami adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Di atas semua pinta harapan kami sadar sebagai manusia kami lemah dan terbatas. Ampuni perbuatan kami, tingkah laku dan perkataan kami yang tidak menyenangkan sesama kami, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Sehingga kami suci dan layak di hadapan Tuhan, berkenan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat, kekuatan, napas kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap perjalanan pergumulan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Amin.